lagi pada model pembelajaran bagian ketiga. Video sebelumnya kita telah membahas tentang model pembelajaran bagian pertama dan kedua, dan pada video model pembelajaran ketiga ini adalah jenis model pembelajaran yang terakhir. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah model pembelajaran keliling kelompok. Model pembelajaran run club atau keliling kelompok adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif, partisipatif. Tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Model pembelajaran ini dimaksudkan agar masing-masing anggota kelompok mendapat serta pemikiran anggota lain. Kelebihan run club atau keliling kelompok yaitu: 1. Adanya tanggung jawab setiap kelompok. Kedua, adanya pemberian sumbangan ide pada kelompoknya. Model pembelajaran yang kedua adalah model bambu dancing. Model pembelajaran bambu dancing diberi nama tari bambu karena siswa berjajar dan saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua potong bambu yang digunakan dalam tari bambu Filipina yang juga populer di beberapa daerah di Indonesia. Model ini merupakan modifikasi dari teknik lingkaran kecil, lingkaran besar, yang mana pada proses pembentukan kelompok diskusi, teknik lingkaran kecil, lingkaran besar ini siswa membentuk dua buah lingkaran, sedangkan pada teknik tarik bambu, siswa membentuk kelompok yang berjajar dan saling berhadapan. Pembelajaran diawali dengan pengenalan topik oleh guru. Guru bisa menuliskan topik tersebut di papan tulis, atau dapat pula guru bertanya jawab apa yang diketahui peserta didik mengenai topik itu. Kegiatan sumbangsangan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik agar lebih siap menghadapi pelajaran yang baru. Penerapan model tari bambu dapat menarik perhatian dan antusiasme siswa dalam belajar sehingga membantu bagi siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Selain itu, selama pembelajaran, partisipasi aktif dari siswa akan tumbuh. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menarik minat siswa sehingga mempermudah pemahaman. Model yang ketiga adalah model 2 tinggal 2 tamu. Model pembelajaran kooperatif 2 tinggal 2 tamu adalah 2 orang siswa tinggal di kelompok dan 2 orang siswa bertamu ke kelompok lain. 2 orang yang tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil kelompoknya, sedangkan yang bertamu bertugas mencatat hasil diskusi kelompok yang dikunjunginya dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Dalam pembelajaran ini, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung, siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Model yang keempat adalah model plain questions. Model pembelajaran plain questions adalah model yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa, terutama siswa yang dipilih, agar aktif selama jam pelajaran berlangsung. Dengan adanya model ini, maka siswa yang dipilih dapat melakukan kegiatan bertanya disebut dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Dan dengan ini pula, maka seluruh siswa dapat aktif untuk mendengarkan materi pelajaran, aktif menggunakan otak mereka untuk mempelajari gagasan di dalamnya, serta aktif untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kelebihannya yaitu: 1. Membuat siswa yang pasif atau kurang aktif menjadi terlihat aktif dengan pertanyaan rekayasa yang diberikan kepadanya. 2. Menyamaratakan antara siswa aktif dan yang kurang aktif dengan dorongan pertanyaan rekayasa tersebut. 3. Membangkitkan rasa percaya diri murid dalam tanya jawab. 4. Menjadikan umpan yang baik bagi siswa untuk aktif dalam tanya jawab pada pembelajaran selanjutnya. Model yang kelima adalah model team quiz. Model pembelajaran team quiz merupakan suatu model di mana masing-masing kelompok secara bergantian menjadi pemandu quiz dengan menyiapkan soal quiz jawaban singkat. Sementara itu, maka kelompok yang lain memeriksa catatan mereka. Model team quiz diawali dengan guru menerangkan materi secara klasikal, lalu siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi tersebut, saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban untuk memahami materi tersebut. Setelah selesai materi, maka diadakan suatu pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan akademis ini, maka terciptalah kompetisi antara kelompok. Mahasiswa akan senantiasa berusaha belajar dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam pertandingan. Teknik ini meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Model yang keenam adalah model modeling the way. Model
suatu metode pembelajaran yang membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai model penyajian, model Indoe tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Kelebihannya, 1. Perhatian anak didik dapat dipusatkan dan titik berat yang dianggap penting oleh guru dapat diamati sehingga proses belajar anak didik akan lebih terarah. Kedua, dapat memaksa siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. Ketiga, dapat menambah pengalaman anak didik. Dan keempat, bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang disampaikan. Model yang ketujuh adalah model silent demonstration. Model silent demonstration adalah strategi yang digunakan ketika guru sedang mengajar jenis prosedur langkah demi langkah atau step by step. Penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dengan mendemonstrasikan prosedur sebesar mungkin, guru mendorong siswa untuk menjadi siap siaga secara mental dengan cara siswa mendiskusikan atau menjelaskan kembali apa yang sudah dipraktikkan oleh guru, bagaimana hasil akhir dari demo atau percobaan tersebut. Kelebihannya, 1. Dapat memaksa siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. Kedua, dapat menambah pengalaman siswa. Ketiga, meningkatkan daya pikir siswa. Keempat, perhatian siswa dapat dipusatkan. Dan kelima, bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang disampaikan karena hasil dari pemikiran sendiri. Model yang ke-8 adalah model practice rehearsal pace. Model pembelajaran practice rehearsal pace adalah model yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan di dalam mencapai tujuan untuk mempraktikkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar secara aktif dalam proses pembelajaran yang melibatkan mental dan fisik peserta didik dengan harapan suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan hasil belajar maksimal. Kelebihannya yaitu model ini efektif dapat digunakan di dalam pembelajaran praktik, tetapi kekurangannya model ini kurang efektif di dalam pembelajaran bersifat teoritis. Model yang ke-9 adalah model reflektif. Model pembelajaran reflektif adalah bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Tujuan refleksi tersebut untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Pembelajaran reflektif akan membuat para peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, namun juga mampu mengembangkan cara berpikir, bertindak, hati nurani, serta kehendak untuk berbelah rasa terhadap orang lain. Model yang ke-10 adalah model index card match. Model index card match adalah model pembelajaran yang dimulai dari teknik, yaitu siswa disuruh mencari pesan kartu yang merupakan jawaban atau soal yang dipegang. Siswa diharapkan mampu mencari pesan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya lebih cepat akan diberi poin. Tujuan model index card match ini adalah untuk melatih siswa agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Selain tujuan di atas, index card match juga digunakan untuk mengarahkan atensi siswa terhadap materi yang dipelajarinya dan cukup menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Model yang ke-11 adalah model guide teaching. Model pembelajaran guide teaching merupakan rangkaian penyampaian materi ajar yang diawali dari suatu pertanyaan materi ajar yang dijadikan dasar penyampaian materi berikutnya. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk mencari atau aktif, bukan hanya sekedar menerima atau reaktif. Kelebihannya yaitu 1. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebab pembelajaran diawali dengan beberapa pertanyaan. Kedua, melatih siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan secara benar. Adalah model The Learning Cell. Model pembelajaran The Learning Cell adalah suatu pembelajaran secara berpasangan di mana siswa bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan pada materi bacaan yang sama. Model pembelajaran ini mempermudah siswa dalam memahami dan menemukan masalah yang sulit untuk berdiskusi. The Learning Cell juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat, melakukan proses kegiatan belajar dengan menekankan cara berpasangan dan menumbuhkan jiwa kebersamaan pada siswa dalam proses pembelajaran. Dengan penjelasan teman, diharapkan materi lebih mudah untuk dipahami. Siswa juga dapat mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut, dan model ini sekiranya dapat membangkitkan minat siswa pada mata pelajaran. Model yang ke-13 adalah model learning contract. Model pembelajaran learning
belakang adalah metode yang dikembangkan guru untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan siswa dalam pembelajaran dan aktivitas-aktivitas guru mendapatkan kesepakatan yang jelas tentang apa dan bagaimana sesuatu akan dipelajari, dan siswa diberi kesempatan memikul tanggung jawab yang mereka pelajari. Kelebihannya yaitu: 1. Meningkatkan prestasi belajar siswa. Kedua, memberikan cara belajar baru bagi siswa. Ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Dan keempat, mengetahui karakteristik belajar siswa. Model yang ke-14 adalah model listening team. Model pembelajaran listening team adalah suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang melibatkan indera pendengaran. Penggunaan listening team dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada pengoptimalan indera pendengaran siswa atau di samping indera lainnya diharapkan secara tepat dapat mendorong siswa agar tetap fokus dan siap siaga selama proses pembelajaran berlangsung, membantu siswa untuk tetap berkonsentrasi dan terfokus dalam pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Model yang ke-15 adalah model Team Games Turnamen. Model pembelajaran Team Games Turnamen adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan belajar kelompok secara heterogen, baik dari latar maupun prestasi akademik, dan menempuh permainan atau games, serta turnamen atau kompetisi tersistematis yang akan memberikan skor, klasemen, dan juara bagi individu atau kelompok yang berhasil mendapatkan skor terbaik untuk menimbulkan rasa senang dan motivasi dalam belajar. Team Games Turnamen adalah pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim yang lain. Kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Kita telah membahas jenis metode dan model pembelajaran bagian pertama, kedua, dan ketiga. Semoga dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video edisi selanjutnya. Bye!